Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua kehidupan baginda Nabi SAW pelajaran dan pengalaman karena beliau utusan Allah. Maka teman-teman sekalian mempelajari sirah hal yang luar biasa memang. Kalau saya pribadi menganggap ini adalah sebuah pondasi dasar dalam menuntut ilmu. Setelah mempelajari Al-Quran, maka akan datang as-sirah nabawiyah. Kalau saya bahasakan buah itu misalnya jambu atau apel, maka buah yang di dalamnya Al-Quran dan Sunnah. Kulitnya adalah as-sirah, artinya melengket satu sama yang lain. Sulit untuk dipisahkan gitu. Kita akan mulai teman-teman sekalian dalam pelajaran kita as-sirah nabawiyah ini dengan menyebutkan manfaat mempelajari sirah. Yang pertama, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan belajar sirah, kita akan tahu tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar selama ini kita baca buku kemudian kita mengetahui oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, hukumnya ini begini. Bukan cuma sekedar itu. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana dari beliau masih bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian masuk ke masa pernikahan. Ini semua fase sebelum kenabian. Belum jadi nabi. Kemudian sampai akhirnya ada keturunan, anaknya meninggal, suka duka dalam perdagangan, menghadapi masyarakat, safar. Ya. Kemudian baru kita masuk ke masalah penobatan kenabian dan prosesi setelah itu dalam 23 tahun sisa umur beliau. Setelah umur 40 tahun dinobatkan jadi nabi, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan cobaan, sedikitnya orang yang beriman gitu kan. Yang beriman dengan 13 tahun berdakwah di Mekah itu hanya 153 orang dari sekian ribu orang, 13 tahun berdakwah. Bagaimana suka dukanya sehingga para dai bisa mengambil pelajaran. Kita juga bisa mengambil pelajaran, ternyata Nabi SAW manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau senang, beliau sedih, beliau menghadapi suka duka kehidupan. Dan itu semua manfaatnya adalah agar kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan, tinggal mudah, ciplak hidupnya baginda Nabi SAW akan selamat. Semuanya, cara makannya, tidurnya, berpakaian, bergaul, berumah tangga, berekonomi, berpolitik, segala macam hal kita akan bahas panjang lebar dalam masalah as-sirah nabawiyah ini. Kemudian juga fase 10 tahun di Madinah, akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana fase itu penyempurnaan kehidupan. Kehidupan Madinah ada 4 golongan manusia yang hidup di zaman Nabi SAW. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Kita tahu di Madinah ada 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. 3 suku ini yang sekarang banyak, di antaranya yang banyak menyebar di seluruh dunia termasuk di Israel ini. 3 suku ini Nabi SAW berinteraksi dengan mereka. Ada transaksi jual beli, ada juga transaksi utang piutang Nabi SAW dengan beberapa pendeta. Ada dakwah Nabi SAW mengajak mereka masuk Islam. Setelah masuk Islamnya salah satu dari mereka namanya Abdullah bin Salam. Nanti akan kita jelaskan semua itu. Kemudian kisah bagaimana pada saat kiprah beberapa orang Yahudi yang masuk Islam akhirnya terbunuh mati syahid di perang Uhud yang banyak orang tidak mengetahui gitu kan. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW akhirnya mengusir mereka dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Intinya ada orang kafir di Madinah dan Nabi SAW interaksi sama mereka. Jangan lupa kisah anak muda Yahudi yang sakit keras, lalu Nabi SAW menjenguknya untuk mengucapkan syahadat dan anak itu syahadat. Artinya sampai boleh menziarahi, mendatangi rumah seorang kafir untuk mengajak mereka masuk Islam. Ada interaksi. Yang kedua, ada kaum munafikin. Ada orang-orang munafik di Madinah. Dan pimpinannya siapa namanya? Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya. Yang ketiga, adanya ahli maksiat. Ada nggak di zaman Nabi SAW orang zina dirajam? Ada nggak pencuri dipotong tangannya? Ada, nanti kita pelajari semua. Ada di antara mereka yang melanggar hukum Allah.
ada yang berdusta dicambuk 80 dera, kisah ifk, tuduhan terhadap Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhum ajma'in tentang mereka berzina pada saat pulang dari perang Bani Mustaliq. Tetapi berita gembiranya ada golongan keempat. Ada orang-orang beriman dan ini yang mendominasi. Sehingga tiga kelompok yang pertama tidak bisa keluar dari koridor hukum Allah. Yang maksiat dihukum, ya, yang munafik diketahui. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya. Pelajaran yang kedua, selain mengenal Nabi SAW, tentu nanti masuk juga dalamnya adalah mengenal fisik, kulit, warna kulit, postur tubuh, rambut, ya, akhlak Nabi SAW, semua kita akan kenal. Bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah rumah tangganya. Ada masalah, dan beliau pecahkan dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan. Bagaimana menghadapi tetangga yang selalu mengganggu, bagaimana menghadapi dakwah yang sedang menghadapi rintangan, bagaimana menghadapi pasukan musuh yang akan menyerang Madinah, bagaimana dan bagaimana. Kita akan ambil semua pelajaran dari pengenalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'rifatus sahabah ridwanullahi alaihim. Kita mengenal dengan belajar sirah siapa itu sahabat. Manusia-manusia pilihan Allah yang telah menemani baginda Nabi SAW, yang telah menemani utusan yang terbaiknya, penutup para nabi dan rasul. Ini bukan manusia biasa, teman-teman. Bayangkan kalau kita hidup di zaman fase Mekah dulu, nggak ada lampu, nggak ada media sosial kayak sekarang, nggak ada AC, panas. Antum sekarang Masya Allah belajar sirah di AC, di masjid Istiqomah yang besar seperti ini. Lampu ada, terang, ada kamera merekam, bisa didengar kembali. Zaman dulu rumah dari tanah liat, Mekah dulu itu desa terpencil. Nggak ada orang di dunia yang mau lihat Mekah itu. Kecuali orang-orang beriman yang datang haji. Itu pun jumlahnya masih sedikit. Dulu negara Persia dan juga negara Romawi tidak pernah terfikir menyerang Jazirah Arab, karena bagi mereka ini padang pasir, gak ada apa-apa, gak pernah mereka rebut. Padahal Jazirah Arab itu posisinya di tengah-tengah dunia. Kenapa mereka tidak terfikir menyerang? Karena padang pasir, gersang, gak ada apa-apa. Hasilnya maksimal yang paling banyak kurma. Mereka gak pikir serang itu. Coba antum bayangkan kalau antum hidup di fase itu, di perkampungan terpencil di muka bumi, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi dan harus beriman. Kira-kira jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Hah? Sekarang gampang antum beriman, Quran sudah lengkap, masjid banyak, para dai-dai mubalik sudah banyak menyampaikan tentang hukum-hukum Islam. Tinggal ambil, belajar, amalin, mati, masuk surga. Mudah sekali. Zaman dulu teman-teman, turun 1 ayat, turun 2 ayat. Dan ini kewajiban mematuhi loh, dan membela hidup mati. Nggak gampang pada saat fase Mekah itu. Luar biasa dulu. Nanti kita lihat teman-teman perjuangan para sahabat bagaimana dalam sirah ini. Bagaimana mereka di zaman itu tidak ada media bisa percaya. Bisa percaya, bisa yakin, bisa mengamalkan. Wajar itu, muhajirin dan ansar. Allah janjikan dan jamin buat mereka surga. Demi Allah pantas untuk mereka. Pantas. Perjuangan yang meninggalkan keluarganya, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan darahnya. Kisah-kisah yang kadang-kadang subhanallah, saya kalau pelajari kisah sahabat, tidak sadar netes air mata di depan laptop saya itu. Luar biasa kisah mereka ini. Di mana kita ini gitu. Kita selalu sibuk dengan pasar, dengan dagangan, dengan istri, dengan anak, dengan ini, lupa tidak ada perjuangan buat agama gitu. Ini sahabat luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Wajar Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho dengan mereka. Tahu ridho teman-teman? Ridho itu kalau orang diberikan sesuatu yang membuat dia sangat puas, baru dikatakan ridho. Kalau misalnya kita memberikan seseorang sesuatu, misal ada fakir miskin minta, kemudian kita kasih uang, misal dia butuh 3 juta rupiah, kemudian kita kasih 10.000 rupiah. Ya udah, dia terima kasih, dia pergi. Apa dia sudah ridho? Dia ridho teman-teman kalau dia minta 3 juta, antum kasih 5 juta. Dia akan doain antum, dia akan berterima kasih. Nah itu namanya ridho tuh. Kalimat ridho digunakan di situ. Allah mengatakan radhiyallahu anhum, pakai anhum jamak. Allah ridho kepada semua mereka, sahabat itu.
Yang ridho siapa? Pencipta langit dan bumi. Waradu'an, tidak cukup di situ. Allah bilang, dan mereka dipastikan memang ridho dengan Allah. Memang mereka siap mengorbankan apa saja untuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita akan belajar teman-teman, ada kisah sahabat yang kiprahnya sangat luar biasa, kisah heroik dalam masalah perjuangan jihad, dalam masalah sedekah, dalam masalah berbakti dengan orang tua, dalam masalah memperjuangkan dan menjalankan sunnah Nabi SAW, agamanya Nabi SAW yang dibawakan. Banyak sekali yang kita bisa ambil. Nah ini semua kita akan ambil dari sirah, pentingnya luar biasa gitu. Yang ketiga, ma'rifatu sababun nuzulul Quran, sababun nuzulul Quran. Mengetahui dari sirah tentang sebab turunnya Al-Quran. Dari sekian 6.000 sekian ayat Al-Quran, saudaraku seiman, ada di antaranya ayat-ayat yang punya sababun nuzul atau sebab turunnya ayat. Kalau ada sababun nuzul ayat, maka kita semestinya membaca ayat dengan sababun nuzulnya, karena sebab turun ini akan membuat kita memahami tentang apa yang sedang Allah inginkan di ayat itu. Dan semua sabab nuzul diambil dari materi sirah. Nanti kita akan lihat dari sirah ini, oh ternyata ayat sekian turun karena kejadian ini di surah ini. Juga kita jadi tahu teman-teman, kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang turun pertama sekali ayat berada di juz 30. Kenapa bukan di pertama? Kenapa Al-Fatihah yang pertama? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu berada di juz 30 semua, rata-rata di juz terakhir. Padahal awal-awal turun. Ternyata memang sabab nuzul berpengaruh di sini. Sebab turunnya ada, terjadi sesuai dengan kasus, dan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW meletakkan ayat-ayat itu pada tempatnya. Seperti misal letakkan ini di sini, letakkan ini di ayat di surah nomor ini, di surah ini di ayat sekian, sehingga tersusunlah 30 juz seperti kita sekarang. Semua diambil dari sirah itu, karena per kasus. Nanti kita lihat, oh ternyata turun surah nomor 74, surah nomor 75 di tahun sekian, di waktu ini, oh kejadian ini. Tentu tidak semua ayat Al-Quran punya sebab nuzul, tapi kalau ada, itu akan memberikan kita ya kejelasan tentang kenapa ayat itu dipelajari atau kenapa ayat itu turun, maaf, dan kita akan faham hukumnya. Yang keempat dari mempelajari sirah, ma'rifatu sababul wurudul hadis. Jadi mengetahui tentang sebab disebutkannya hadis. Sebab disebutkannya hadis. Kalau ayat tadi ada sababul nuzul, kalau ini sababul wurud. Jadi sama dengan ayat tadi, hadis-hadis Nabi SAW ada yang memiliki sababul wurud, sebabnya Nabi sebutkan, ada juga yang tidak. Tentu memahami sababul wurud penting sekali, karena dengan mengenal atau mengetahui sababul wurud kita tahu apa yang Nabi SAW sedang luruskan di situ. Contoh misal, pernah Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim jalan di sebuah pasar, kemudian menemukan ada seseorang berdagang jual gandum ditumpuk seperti gunung gitu. Warnanya kuning cerah, bagus sekali. Orang banyak tertarik membeli gandum dari toko itu. Nabi SAW, Nabi utusan Allah, ada wahyu menyampaikan, maka beliau masuk ke dalam toko orang itu. Begitu masuk ke dalam toko, Nabi SAW mengecek di bagian dalam gundukan. Jadi orang kalau lihat dari luar, oh gundukannya bagus. Dia seakan-akan menyendok dari gundukan itu. Padahal sebenarnya di bagian dalam itu buruk sekali. Gandumnya kualitasnya lain dan dibasahi supaya bobot berat timbangannya bertambah. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW mengambil yang buruk itu lalu mengangkatnya sambil mengatakan, Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Coba kalau antum baca sepintas hadis ini tanpa tahu sababul wurudnya, apa maksudnya? Global sekali. Ternyata Nabi SAW mengkhususkan kaum muslimin. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ini bukan berarti orang kafir boleh ditipu ya, enggak. Karena hukum yang berlaku pada kaum muslimin ada yang berlaku pada orang kafir, seperti enggak boleh ghibah, enggak boleh menipu, enggak boleh memukul, kecuali ada penyebab syar'i.
Ada penyebab syar'i yang membuat kita bisa menghukum dia. Itu pun yang menghukum biasa pemerintah, atau mungkin dia tiba-tiba menyerang kita secara pribadi dan seterusnya. Ada hukum syar'i sendiri. Yang kelima, mempelajari sirah juga akan memberikan kita informasi ma'rifatul kuffar wal munafiqin. Kita akan mengetahui tentang keadaan orang kafir dan orang-orang munafik. Siapa sih orang kafir di mata Rasulullah SAW ini? Sehingga jangan sampai seperti ada sebagian kelompok Islam sekarang, vonis kafir ini, vonis kafir itu. Semua orang dianggap kafir kalau tidak segolongan sama dia. Ini keliru sekali. Dari mana ini? Ada penyebab, gitu kan? Sampai saya bahas ada di YouTube teman-teman sekalian, Nawaqidul Iman, pembatal keislaman. Di awal-awalnya saya jelaskan itu, salah satu disertasi S3 yang sangat baik tentunya, tulisan ini Masya Allah. Dan di situ disebutkan banyak pendapat ulama salaf. Ya, ulama sahabat tabi'in yang menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya vonis kafir kecuali orang yang sudah jelas tervonis kafir sesuai dengan indikasi yang telah disampaikan oleh Nabi SAW di zaman beliau. Orang jelas-jelas murtad tinggalkan agamanya misalnya. Kalau orang hanya melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu kayaknya menuju kepada kekafiran, maka tidak akan terjadi padanya kecuali sudah ada hujjah. Sudah ada argumentasi sampai ke dia. Mungkin dia tidak tahu. Nabi SAW tidak spontanitas menyuruh seseorang memvonis ini pasti kafir. Contoh misal hadis yang sahih menjelaskan perilaku Usamah radhiyallahu anhu pada saat membunuh seorang lawan duelnya. Terjadi peperangan dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu ajma'in menyerang satu suku Arab yang mau menyerang Madinah. Berhasil menang. Rupanya ada satu orang ngolok-ngolok sahabat mau melawan, tapi sedikit melawan lari. Oleh Usama dikejar. Begitu ketemu duel sama Usama. Usama adalah orang yang kuat itu. Begitu duel kalah orang ini. Orang ini tadinya menyerang Usama dengan pedang, dengan kekuatan. Usama tangkis, berhasil akhirnya Usama menjatuhkan pedangnya. Begitu sudah jatuh pedangnya, Usama angkat pedang, mau ditebas nih orang kafir ini. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Orang kafir syahadat. Usama mau tebas berhenti. Ini syahadat. Tapi tadi dia mau bunuh saya ini. Dibunuh sama Usama. Udah. Para sahabat simpang siur. Ini perilakunya Usama gimana? Diingatin Usama. Hai Usama, dia syahadat. Gimana caranya kau bunuh? Jelas tadi dia hampir bunuh saya. Kalau saya tidak tangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Berarti syahadatnya hanya takut lihat pedang. Udah simpang siur nih, pulang ke Madinah. Tiba di Madinah, diceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Usama, dipanggil. Kenapa kau bunuh dia? Ya Rasulullah, tadinya begini dan begitu. Tangkis-tangkisan, serang-serangan, saya akan dibunuh. Kalau saya tidak tangkis, sudah ditebas leher saya sama dia. Kemudian pada saat pedangnya jatuh, dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia syahadat karena dia takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya hai Usama sampai kau tahu dia benar atau tidak? Usama diam. Nabi SAW ulangi. Asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Nabi SAW ulangi terus sampai kata Usama, saya berharap mati masuk di kuburan gak keluar lagi. Karena beratnya kalimat itu, gitu kan? Diulangi terus oleh Nabi SAW. Apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Terus diulangi. Artinya apa teman-teman? Hukumnya hukum zahir. Kalau kelihatan orang itu syahadat, kita nggak bisa buat apa-apa. Hukumnya. Kalau ada lagi indikasi setelahnya dia lakukan kekufuran, dia nyatakan lagi murtad misalnya atau apa, itu lain. Tapi kalau enggak, lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang yang seperti ini. Gitu kan? Dan yang terakhir teman-teman yang kena mempelajari sirah adalah ma'rifatu dinul haniful Islam. Mengetahui tentang agama yang mulia Islam ini. Dari awal kisahnya. Dari awal turun wahyu pertama, wahyu yang kedua, yang ketiga. Bertahap selama 23 tahun. Itu yang kita pelajari dalam sirah. Bagaimana proses agama Islam dari nol sampai akhirnya menjadi agama sekarang yang terbesar pengikutnya. Kalau orang betul-betul yang menganut Islam ini teman-teman sekalian karena dalam hatinya, dia tidak akan tinggalkan sampai mati. Karena dia sudah tahu ini kebenaran.
Nah, kita akan lihat nanti historinya 23 tahun semuanya bagaimana Islam itu sempurna. Inilah kurang lebih 6 poin manfaat mempelajari sirah. Tentu kalau ada poin-poin lain mungkin keterbatasan saya sebagai manusia biasa, saya cuma menyusun di tulisan saya 6 poin ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sudah, saya berharap dengan izin Sang Pencipta Allah yang Maha Pemurah untuk menjadikannya sebuah poin yang sudah menjadi pelajaran buat kita dan cukup untuk membuat kita ya termotivasi untuk mempelajari sirah dan juga menganggap atau mengetahui dan menyadari sirah itu sangat penting.